warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh rahmat, dan penuh sukacita. Anak-anakku, sekiranya Ustazah menyebutkan satu kata, yakni kata waktu, apa yang terlintas di benak kalian? Waktu adalah kehidupan, waktu adalah uang, seperti yang sering kita dengar, time is money. Tapi kalau kita amati lebih dalam, sesungguhnya waktu jauh lebih berharga daripada uang. Pepatah Arab mengatakan, waktu adalah hembusan nafas, dia tidak akan pernah bisa kembali. Kalau uang yang hilang, mungkin esok atau lusa kita bisa cari lagi. Tapi kalau waktu yang hilang, kemana kita hendak mencari? Satu hari yang telah berlalu, sama artinya dengan jatah hidup kita di dunia telah berkurang satu hari. Begitu seterusnya. Karena itulah waktu menjadi sangat berharga. Hingga Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Misalnya, wal asr, demi masa, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi malam. Hal inilah yang membuat waktu menjadi begitu istimewa. Karena itu anak-anakku, kita harus pandai-pandai mengatur waktu, menyiasati agar waktu-waktu kita tidak terbuang dengan percuma. Hal ini bahkan telah dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah. Beliau menyampaikan bahwa ada dua kenikmatan yang sering menipu manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, sering kita dapati kita punya banyak waktu luang, tapi justru banyak sekali kewajiban yang terabaikan. Kita malah menggunakan waktu-waktu luang kita untuk hal-hal yang bersifat hiburan semata. Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, maka pedang itulah yang akan menebas kita. Maksudnya adalah jika kita tidak mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan, maka hal-hal buruklah yang akan memenuhi hari-hari kita. Nah, inilah yang harus kita hindari, sehingga kita harus menyusun strategi, memanage waktu, agar apa yang kita lakukan bernilai untuk kehidupan kita di dunia, juga untuk kehidupan kita di akhirat. Terlebih lagi saat ini kita dalam situasi lockdown untuk menghambat perkembangan virus COVID-19. Semua dikerjakan dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja pun dari rumah. Sehingga diperlukan kemandirian diri untuk mampu mengatur semuanya dengan baik, mengatur tugas, menyelesaikan tugas rumah, menyelesaikan tugas sekolah, semuanya harus tertata dengan baik. Misalnya kalau di sekolah anak-anak sudah secara otomatis tersistem, anak-anak ada tahfidz, ada waktu sholat duha, ada waktu belajar. Nah, ketika di rumah anak-anaklah yang harus mengatur ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terlena oleh waktu luang kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bentuk rutinitas. Kita buat rutinitas sendiri bahwa saya harus bangun sebelum subuh. Saya harus sholat subuh jamaah, membaca al-maksurat dan lain sebagainya. Dikondisikan. Mandi pun demikian. Anak-anak bentuk rutinitas, minimal mandi 2 kali sehari. Jangan mandi kalau ada waktu luang, atau mungkin mandi pas gerah saja. Kalau tidak gerah tidak mandi. Alhasil 1 hari mandi cuma sekali. Nah, hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Nah, karena itu yang pertama, buat rutinitas. Yang kedua, buat jadwal pribadi. Nah, membuat jadwal pribadi akan membantu anak-anak untuk membuat prioritas mana hal yang harus dikerjakan lebih dulu dan mana hal yang bisa dilakukan nanti. Yang ketiga, kembangkan hobi. Banyak waktu luang yang kita miliki di rumah, sehingga kita punya banyak waktu untuk menggali potensi diri. Bagi anak-anak yang suka menulis, mungkin sudah bisa mencoba membuat buku yang sederhana. Bagi anak-anak yang suka dengan melukis, mungkin bisa membuat lukisan-lukisan alam ataupun lain sebagainya. Dan yang terakhir, tapi juga tidak kalah penting adalah
meningkatkan kualitas ikatan emosional dengan orang-orang yang ada di rumah, menjalin kerukunan dengan tetangga, meningkatkan kualitas hubungan yang baik dengan adik dan kakak, membantu ayah, membantu ibu. Untuk anak-anak putri misalnya bisa membantu ibu menyiapkan hidangan berbuka puasa. Untuk yang putra bisa membantu ayah mencuci motor atau mencuci mobil dan lain sebagainya, sehingga kedekatan emosional bisa lebih terjalin. Nah, anak-anakku, kurang lebih itulah yang bisa Ustazah sampaikan. Ada 4 hal yang bisa membantu kita untuk manage waktu agar waktu kita efisien, tidak terbuang dengan percuma, yakni buat rutinitas, buat jadwal, kembangkan hobi di waktu luang, dan tingkatkan hubungan emosional dengan keluarga. Insya Allah itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.